Lalu faktor penyebabnya, selanjutnya tanda-tanda gunung berapi, selanjutnya proses gunung berapi, mitigasi, dan yang terakhir adalah dampak positif dan dampak negatif dari erupsi gunung berapi sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afina Amelvia Putri, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Putri, saya absen 30. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurnia Mandansari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Cinta Melani Putri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyu Handarani, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasapan, nomor absen 20. Jadi pengertian gunung berapi adalah gunung meletus adalah bencana alam di mana magma di dalam perut bumi keluar dengan suhu 100 hingga 1200 derajat Celcius membentuk gunung berapi. Kemudian untuk faktor penyebab dari gunung meletus itu sendiri adalah kondisi alam termasuk lempeng yang bergesekan, kemudian ada tekanan tinggi, gempa vulkanik, tektonik, suhu kawah meningkat, peningkatan gelombang magnet dan listrik, dan juga dipengaruhi oleh aktivitas gunung itu sendiri seperti apakah masih tertidur atau sedang aktif. Selanjutnya ada tanda-tanda gunung meletus, yaitu tanda-tanda gunung meletus meliputi peningkatan aktivitas vulkanik, peningkatan suhu kawah, peningkatan emisi gas, dan peningkatan kegiatan seismik. Tanda-tanda ini penting untuk dijadikan catatan dalam memantau aktivitas gunung berapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya gunung meletus sendiri dan dengan cerita yang akan mempraktekkan ini proses terjadinya. Jadi kita memakai sunlight, terus sabun pencuci piring ini, terus pewarna makanan, selanjutnya ini baking soda, sama cuka. Nah, ini nanti kita ibaratkan sebagai magma yang akan keluar. Nah, jadi sebentar ya, biar ini diracik dulu adonannya. Jadi ini yang pertama, sabun pencuci piringnya itu dimasukkan ke sini. Secukupnya saja. Ini. Selanjutnya baking sodanya. Disclaimer dulu ya, nanti kalau misalnya gagal jangan ketawa. Yo, ketawa. Kok nangis? Lama kali. Pakai tangan. Makan apa sih? Bukan. Terus? Enggak apa-apa. Metu saljune. Iya, ini Gunung Jaya Wijaya. Apa kak? Ini baking soda. Soda kue. Ya, soda kue ya sama saja. Yuk kasih duit. Sebentar ya, sabar ya. Ini bolongannya kecil. Iya, bolongannya ini kecil. Jadi agak lama. Gunungnya ada hewannya ya? Iya. Ada yang ngaret ini. Iya. Salah mana ya? Ini ada yang mengarit. Gitu mbak. Tambah no. Tambah iki enggak? Siti ae. Kowe iki melu ae lho, Kok. Hop Siti ae. Apa aku? Ini ya baking soda ini sama aja. Terus ditambah pewarna makanan. Ini pewarna makanan sama air. Jangan, enggak usah banyak-banyak. Nanti jadinya pink loh. Gedas. Iya. Tapi ya kurang pekat. Bagus ya. Sekarang diudek, guys. Kalau tidak kelihatan maju saja, tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Selanjutnya ini diratakan ini. Ya, diaduk-aduk. Gunungnya diukur. Ya orang gede. Enggak ada orang gede. Jadi aku mau bikin. Kok
Nah, semoga saja ini berhasil ya Allah. Lalu yang terakhir juga. Yang terakhir juga. Sekali kalian bismillah dulu dong. Nah, yang pertama itu gunung meletus diawali dengan adanya endapan magma di perut bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Hal ini akan menjadi pemicu utama terjadinya letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya gas yang bertekanan tinggi di dalam perut bumi mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Saat batu-batuan meleleh, maka akan dihasilkan gas yang kemudian akan bercampur dengan magma. Nah, yang ketiga, gunung akan meletus setelah magma yang terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi, sehingga magma sedikit demi sedikit keluar ke permukaan bumi. Lagi dong, Kak. Lagi. Iya, manusianya ini terdampak. Harusnya dievakuasi. Nah, selain dari faktor magma tersebut, gunung berapi juga bisa terjadi karena adanya pergerakan lempeng benua secara konvergen yang menghasilkan tumbukan. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng dan memicu erupsi gunung berapi. Lalu ada mitigasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum erupsi, memperhatikan informasi yang disampaikan pihak berwenang dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, menyiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi gangguan debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pihak yang berwenang. Lalu saat erupsi tidak berada di lokasi yang diminta untuk dikosongkan oleh pihak berwenang. Menutup mulut dan hidung menggunakan masker atau kain basah. Lalu mengenakan kacamata pelindung. Dan yang terakhir yaitu pasca erupsi, yang pertama mengurangi paparan abu vulkanik, yang kedua menghindari penggunaan sepeda motor dan mobil di daerah hujan abu vulkanik karena dapat merusak mesin. Yang ketiga membersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena bebannya dapat merobohkan atap dan merusak atap rumah atau bangunan. Selanjutnya adalah dampak positif gunung meletus. Pertama, pasir hasil semburan gunung meletus akan membawa banyak pasir serta tanah yang dilalui akan menjadi lebih subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Dua, terbentuknya wilayah pertambangan seperti tambang pasir, emas, dan timah serta memiliki banyak tambang mineral. Tiga, terbentuknya geyser atau magdani yang merupakan mata air panas yang dapat dipakai untuk pengobatan penyakit kulit. Di samping dari dampak positif tersebut, pasti tentunya menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu merusak lingkungan ekosistem serta sarana prasarana yang dilaluinya. Kemudian gangguan pernafasan dan penglihatan akibat dari paparan abu vulkanik, dan melumpuhkan aktivitas masyarakat baik dalam bercocok tanam dan mencari nafkah jadi terhenti karena terpaksa mengungsi cukup lama. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan proses terjadinya gunung api dan mitigasi sebelum, saat, dan setelah. Tapi belum dijelaskan, saya mau tanya, ada sebelum erupsi gunung api kan ada tanda-tandanya. Tolong dijelaskan dong, kayak ada tingkatan level tanda-tandanya gunung api itu sebelum meletus. Nah itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya, kita akan mencari jawaban terlebih dahulu. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Maaf ya, ini nervous.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Nah, kita akan mengenal status gunung berapi. Jadi ini tanda-tanda sebelum gunung api meletus. Nah, ada 4, yaitu yang pertama normal, yang kedua waspada, yang ketiga itu siaga, yang keempat awas. Nah, yang pertama normal itu biasanya masih di zona hijau. Tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Levelnya dasar dan gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Nah, yang kedua itu waspada, itu berada di zona kuning, menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi. Mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas. Di atas ini berada di atas level normal, dan perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga adalah siaga. Ini berada di zona yang di atasnya waspada. Ada peningkatan kegiatan seismik secara intensif, perubahan secara visual atau aktivitas kawah. Aktivitas ini dapat berlanjut ke letusan. Nah, yang terakhir adalah awas. Ini berada di zona merah. Gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Dan dimulai dengan abu dan uap, berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Baik, karena sudah dijawab tadi pertanyaannya, maka presentasi kami akan tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sudah sekian. Waalaikumsalam.